Selamat datang. Mistikus Channel. Biografi Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Riwayat hidup dan keluarga. Kelahiran. Kiai Haji Abdul Mukti atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1915 Masehi di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumbergirang, di tengah kota Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Abdul Mukti kecil biasa dipanggil Dul saja. Tapi, seringkali panggilan ini diplesetkan menjadi Bedudul karena kenakalannya. Dul memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau menuturkan bahwa Dul adalah anak yang nakalnya luar biasa. Tapi kenakalan Dul tidak seperti anak-anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Dul adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai dipandang, luar biasa. Sebab, sehari-hari dia jarang di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang. Beliau bisa disebut bolamania alias gila sepak bola, dan ayahnya, Kiai Haji Abdullah Umar tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur walaupun bukan ditinggalkan sama sekali. Akhirnya, ayahnya mengirim Dul untuk mengaji kepada Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Ketika mulai beranjak remaja, beliau mulai gemar belajar kanuragan, semacam ilmu kesaktian. Belajarnya cukup intensif sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan menuturkan bahwa Dul sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Meski begitu, sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali atau, setidaknya, orang besar. Ketika diajak kakeknya, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, Jember, pergi haji, Dul bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Riwayat keluarga. Setelah 12 tahun belajar di Pondok Pesantren Termas, Kiai Haji Abdul Hamid dipinang oleh pamandanya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dikawinkan dengan putrinya, Nyai Nafisah. Konon, Kiai Ahmad pernah menerima pesan dari ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, supaya mengambil Kiai Haji Abdul Hamid sebagai menantu mengingat keistimewaan-keistimewaan yang tampak pada pemuda tersebut. Kiai Haji Abdul Hamid menikah dengan Nyai Nafisah pada 12 September 1940 Masehi, bertepatan dengan 9 Syakban 1359 Hijriah, selepas duhur pukul 1 di Masjid Jamik, sekarang Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Setelah jam dan waktu sudah ditentukan, namun rombongan pengantin pria tak kunjung datang hingga jam menunjuk pukul 2. Akhirnya, para tamu undangan dialihkan untuk acara walimah terlebih dahulu di rumah Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Kebonsari, di Kompleks Pesantren Salafiyah. Tapi sayangnya, hingga jam 3, rombongan pengantin tidak kunjung datang juga. Akhirnya satu persatu tamu undangan meninggalkan tempat acara. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya pada waktu sore sekitar jam 4, rombongan pengantin pria baru datang. Kepala rombongan, Kiai Maksum mengatakan, pengantin kuajak mampir ke makam para wali. Apa boleh buat, akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan, dan hanya disaksikan para handai tolan. Sejak itu, Kiai Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya. 5 atau 6 tahun kemudian, Kiai Haji Abdul Hamid pindah ke Jember, lalu pindah ke Glenmore, Banyuwangi. Tinggallah kini Kiai Haji Abdul Hamid bersama istrinya harus berjuang secara mandiri mengarungi samudera kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina. Untuk menghidupi diri dan keluarga, Kiai Haji Abdul Hamid berusaha apa saja. Dari jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai sampai menyewa sawah dan berdagang spare part dokar. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan. Makan nasi dengan kerupuk atau tempe panggang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terkadang, sarung yang sudah menerawang, karena usang, masih dipakai, dengan dilapisi kain surban supaya warna kulitnya tidak kelihatan. Tapi, Kiai Hamid tak kenal putus asa, terus berusaha dan berusaha. Kala itu beliau belum terlibat dalam kegiatan pesantren Salafiyah, meski tinggal di kompleks pesantren. Di tengah hidup prihatin itu, beliau mulai punya santri 2 orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah.
Beliau juga mulai menggelar pengajian di berbagai desa di Kabupaten Pasuruan, Rejoso, Ranggeh dan lain-lain. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Mengembara menuntut ilmu. Pada usia sekitar 12-13 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid dikirim ayahandanya ke Pondok Kasingan, Rembang. Maksud ayahandanya, untuk meredam kenakalannya. Di pondok tersebut Hamid hanya mengenyam pendidikannya 1,5 tahun, kemudian beliau pindah ke Pondok Termas, Pacitan, pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren ini beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman orang tua yang hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul tidak membuatnya patah arang. Beliau tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun, hingga mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Guru-guru beliau. Guru-guru beliau ketika menuntut ilmu pesantren adalah 1. Kiai Haji Maksum Lasem, 2. Kiai Haji Baidowi, 3. Kiai Haji Holil Harun Kasingan, 4. Kiai Haji Dimyati Termas. Menjadi pengasuh pesantren. Sekitar tahun 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah Ibnu Yasin yang jadi nasir, pengasuh, Pondok Salafiyah, beliau dipercaya sebagai guru besar pondok, sementara Kiai Haji Akip Yasin, adik Kiai Abdullah, menjadi nasir. Meski demikian, secara de facto, beliaulah yang memangku pondok itu, mengurusi segala tetek bengek sehari-hari, karena Kiai Akip yang muda itu, masih belajar di Lasem. Kiai Haji Abdul Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina Pondok Salafiyah. Sebab, saat itu tidak ada santri. Para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural, tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat. Hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru. Akhirnya, terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Berkat perkembangan pondok pesantren yang diasuh oleh beliau, akhirnya dipanggil Haji, lalu diakui sebagai Kiai. Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Tamunya semakin lama semakin banyak. Terutama setelah wafatnya Habib Jakfar Assegaf, wali terkemuka Pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritualnya, sekitar tahun 1954, sinarnya semakin membesar dan membesar. Penerus beliau. Putra dan putri beliau. Putra-putri beliau yang menjadi penerus saat ini adalah 1. Kiai Haji Nukman Hamid, 2. Kiai Haji Nasih Hamid, 3. Kiai Haji Idris Hamid. Murid-murid beliau. Murid-murid beliau yang menjadi santri. 1. Para santri di pesantren Salafiyah. 2. Profesor Dr. Mukti Ali. Karir beliau. Pengasuh pesantren. Sekitar tahun 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah Ibnu Yasin yang jadi nasir, pengasuh, Pondok Salafiyah, beliau dipercaya sebagai guru besar pondok, sementara Kiai Haji Akip Yasin, adik Kiai Abdullah, menjadi nasir. Lain halnya dengan para tokoh ulama atau kiai lainnya yang terlibat dalam organisasi baik NU maupun Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan adalah sosok kiai yang tidak mau terlibat dalam organisasi apapun, sehingga beliau tidak begitu dikenal di pentas nasional khususnya dalam percaturan politik. Inilah tokoh yang berada di belakang layar. Meski tak pernah tampil di organisasi, beliau didengar nasihatnya oleh kalangan teras NU, baik di pusat maupun di daerah. Beliau adalah sosok yang lebih mementingkan pendidikan para santri di pondoknya serta pembinaan masyarakat pada umumnya, baik di bidang ilmu maupun amal, dengan ujar-ujarnya yang lirih tapi efektif, dengan keteladanannya, dengan pancaran kesalehan pribadinya. Beliau, seperti halnya para wali lainnya, adalah tiang penyangga moral masyarakat. Teladan beliau. Ketawadukan Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid sendiri mulai diakui sebagai wali beberapa tahun kemudian, sekitar awal tahun 1960-an. Pengakuan akan kewalian itu kian meluas dan meluas, hingga akhirnya mencapai taraf, meminjam istilah Gusmus, muttafaq alaih, disepakati semua orang,
termasuk di kalangan mereka yang selama ini tak mudah mengakui kewalian seseorang. Ketika Kiai Haji Abdul Hamid mulai berkiprah di Pasuruan, tak sedikit orang yang merasa tersaingi. Terutama ketika beliau menggelar pengajian di kampung-kampung. Maklumlah, beliau seorang pendatang. Ada kiai setempat yang menuduh beliau mencari pengaruh dan menggerogoti santri mereka. Padahal, Kiai Haji Abdul Hamid mengajar di sana atas permintaan penduduk setempat. Ibarat kata pepatah Jawa, becik ketitik, olo ketoro, lambat laun beliau dapat menghapus kesan itu. Bukan dengan rekayasa atau politik pencitraan yang canggih, melainkan dengan perbuatan nyata. Dengan tetap berjalan lurus, dan terutama dengan sikap tawaduk, kehadiran beliau akhirnya dapat diterima sepenuhnya. Bahkan mereka menaruh hormat pada beliau justru karena sikap tawaduk itu. Beliau memang rendah hati, tawaduk. Kalau menghadiri suatu acara, beliau memilih duduk di tempat orang-orang biasa, yaitu di belakang, bukan di depan. Kiai Hasan Abdillah pernah mengatakan, Kiai Hamid selalu endepis, menyembunyikan diri di pojok. Beliau bersikap hormat pada siapapun. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat, semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu sehingga tak ada yang merasa disepelekan. Mantan Menteri Agama dan juga junior sekaligus anak didiknya di pesantren Termas, Profesor Dr. Mukti Ali, pernah mengatakan, yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya, penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama. Juga tindak tanduknya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Said Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah, bertamu, beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usia. Sikap tawaduk itulah, antara lain, rahasia, keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawaduk beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersikap tawaduk, Allah akan mengangkatnya. Kesederhanaan beliau. Kesederhanaan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ketika berbuka puasa hanya dengan memakan satu buah telur setengah matang, kurma, dan kopi. Beliau makan setelah sholat isyak, hal tersebut yang selalu dipraktikkan oleh santri beliau Kiai Ihsan Malang. Beliau juga dikenal ulama yang istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah dan menghatamkan Al-Quran setiap minggu. Beliau memulai membaca Al-Quran ketika hari Kamis yang mulai dan hatam pada hari Kamis depan diceritakan oleh duriah beliau Gus Ahmad. Selain itu beliau juga memiliki istiqomah amalan Al-Fatihah 100 kali yang diceritakan salah satu santri Kiai Haji Abdul Hamid yang mendapatkan ijazah langsung. Syair Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan tentang amalan membaca Al-Fatihah sebanyak 100 kali yang artinya, barang siapa yang melanggengkan atau istiqomah membaca Al-Fatihah sebanyak 100 kali maka akan menemukan keajaiban-keajaiban yang itu tersembunyi. Karya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau yang lebih dikenal, Mbah Hamid, dijuluki sebagai Abdul Juman, kitab sastra Arab atau kitab balaghah yang sangat sulit untuk dipahami, beliau justru sangat menguasai kitab tersebut. Dibuktikan dengan beliau mengarang kitab Nadzom Sulam Taufik yang mana nadzomannya ini mendapat pujian dari Kiai Haji Sahal Mahfud. Kitab Nadzom Sulam Taufik karya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan tersebut berisikan 3 bahasan pokok yaitu, Tauhid, Fikih, dan Tasawuf. Karomah beliau. Membongkar kewalian Kiai Haji Abdul Hamid. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Kiai Haji Abdul Hamid banyak melakukan suluk tarekat secara siri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan kholwat dan zikir. Tapi kalau ada orang datang, beliau pura-pura mantek atau mengetapel, agar orang tidak tahu bahwa beliau sedang berkholwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik,
Kiai Haji Abdul Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Haji Abdul Hamid dengan zikir sirri atau kalbi dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari, Kiai Haji Abdul Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai, kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Salah satu karomah Kiai Haji Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Dawilah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustadzul Imam Al-Haber Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Haji Abdul Hamid. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang Kiai. Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai beliau. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang Kiai tersebut tengah berada di Tanah Suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Abdul Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Abdul Hamid mendatangi Masjidil Haram. Merubah daun jadi uang. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dan mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya, dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Haji Abdul Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Haji Abdul Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000, tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Haji Abdul Hamid, lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Menguji kewalian beliau. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Haji Abdul Hamid yang telah kesohor. Said Ahmad ingin tahu, apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat sholat Isyak sudah masuk, dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Haji Abdul Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir, niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Haji Abdul Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. Makan di sini ya, kata Kiai Haji Abdul Hamid sambil senyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. Maaf, lauknya seadanya, kata Kiai santai. Sampeyan tidak bilang-bilang, sih. Said tersindir. Dan sejak itu dia percaya, Kiai Haji Abdul Hamid adalah wali.
Meminta nomor togel. Suatu ketika ada seseorang meminta nomor togel ke Kiai Haji Abdul Hamid. Oleh Kiai Haji Abdul Hamid diberi dengan syarat jika dapat togel maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kiai Haji Abdul Hamid. Maka orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kiai Haji Abdul Hamid dan menang. Saran ditaati, uang dibawa ke hadapan Kiai Haji Abdul Hamid. Oleh Kiai uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana dan disuruh melihat apa isinya. Terlihat isinya darah dan belatung. Kiai Haji Abdul Hamid berkata, "Tegakkah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah dan belatung?" Orang tersebut menangis dan bertobat. Wafat. Kiai Haji Abdul Hamid, sama seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sosok guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin, untuk melihat keburukan diri, beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja, di mana-mana dikerumuni orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Pada Sabtu, 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah, bertepatan dengan 25 Desember 1982 Masehi, menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan, dan Muslim di tempat lain. Hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam kompleks pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Umat pun menangis. Pasuruan seakan terhenti, bisu, oleh duka yang dalam. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun kota, memadati gang-gang dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka, dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta, mengangkat tangan, Allahu Akbar, 4 kali dalam sholat jenazah.